Hujan deras mengguyur kampung kecil di kaki gunung, membuat jalan tanah berubah menjadi lumpur licin. Seorang gadis kecil bernama Ratna berlari tanpa alas kaki menuju pasar, membawa bakul berisi singkong yang ia petik sejak subuh. Sepatunya sudah lama robek, hanya tersisa tali lusuh yang menggantung di kakinya. Di tengah perjalanan, ia harus berhenti sebentar untuk menghela napas karena dingin yang menusuk tulang. Di wajahnya yang masih polos, terpancar tekad yang terlalu besar untuk anak seusianya. Ratna tumbuh di keluarga miskin dengan 3 adik yang masih kecil dan orang tua yang bekerja sebagai buruh tani. Sejak usia 9 tahun, ia sudah ikut membantu orang tuanya menjual hasil kebun di pasar. Setiap koin yang ia dapat dari pembeli, ia simpan di kaleng biskuit bekas di rumah. Meski hidupnya keras, Ratna selalu tersenyum pada pembeli dan menyapa dengan ramah. Hari itu, meski hujan tak berhenti, ia berhasil menjual semua singkong yang dibawanya. Uang hasil penjualan itu ia genggam erat sambil berjalan pulang melewati jalan berlumpur. Sore itu, setelah membantu ibunya menjemur pakaian di depan rumah, Ratna duduk sendirian di pematang sawah. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma padi yang sedang menguning. Ia memandang jauh ke arah kota, membayangkan gedung-gedung tinggi yang hanya pernah ia dengar dari cerita orang-orang. Dalam hatinya, ia berjanji suatu hari akan pergi ke sana dan membangun kehidupan yang lebih baik. Meski tampak mustahil, mimpi itu menjadi bahan bakarnya setiap hari. Ayahnya pernah berkata, "Nak, orang miskin hanya punya 2 pilihan, menyerah atau berjuang sekuat tenaga." Kata-kata itu terus terpatri di kepalanya. Ratna tahu pendidikan adalah jalan keluar, namun keluarganya tidak mampu membiayai sekolah yang tinggi. Ia pun memutuskan untuk belajar dari siapa saja yang mau mengajarinya, termasuk para pedagang di pasar. Dari merekalah Ratna belajar menghitung, tawar-menawar, dan mengenali peluang usaha. Pengetahuan sederhana itu kelak akan menjadi pondasi impiannya. Beberapa tahun berlalu, Ratna tumbuh menjadi remaja yang tangguh dan cekatan. Ketika kesempatan bekerja di kota datang dari tetangganya, ia langsung mengiyakan meski hatinya sedikit takut. Dengan membawa tas kain berisi 2 pasang baju, ia berangkat naik truk sayur menuju kota. Jalanan panjang yang ia lalui terasa seperti pintu gerbang menuju masa depan yang belum pasti. Di sepanjang perjalanan, ia mengamati gedung-gedung yang mulai menjulang, berbeda jauh dari rumahnya di desa. Setibanya di kota, Ratna bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang pedagang emas. Meski pekerjaannya melelahkan, ia menganggapnya sebagai kesempatan belajar. Ia mengamati bagaimana majikannya menghitung uang, menyusun buku catatan, dan melayani pembeli di tokonya. Setiap malam, meski lelah, Ratna menuliskan semua yang ia pelajari di buku tulis bekas. Ia tahu suatu hari nanti semua catatan itu akan berguna. Dalam hati, ia bertekad untuk tidak hanya menjadi pekerja, tapi juga pemilik usaha. Setelah bekerja selama setahun, Ratna berhasil mengumpulkan tabungan yang cukup untuk dibawa ke bank. Pagi itu, ia mengenakan kebaya sederhana dan kain batik yang ia beli dari pasar loak. Saat melangkah masuk ke bank kecil di sudut kota, pegawai menatapnya dengan heran, seolah tidak percaya ia adalah nasabah. Namun Ratna tidak peduli, ia hanya fokus untuk menyimpan uang hasil jerih payahnya. Petugas bank menanyakan identitas dan membantu membuka rekening atas namanya. Meski saldo awalnya kecil, Ratna merasa seperti telah melangkah satu langkah besar dalam hidupnya. Ia tersenyum lebar sambil memegang buku tabungan barunya. Setiap bulan, ia rutin menyisihkan sebagian gajinya untuk ditabung. Baginya, buku tabungan itu bukan hanya catatan angka, tapi simbol bahwa mimpinya mulai mengambil bentuk nyata.
Hari itu, Ratna berjanji tidak akan pernah membiarkan saldonya kosong, namun hidup tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, majikannya mengalami kerugian besar dan memutuskan untuk menutup toko emasnya. Ratna pun kehilangan pekerjaan secara mendadak. Beberapa minggu ia mencari pekerjaan lain, namun tak ada yang mau mempekerjakan gadis desa dengan pengalaman terbatas. Tabungannya perlahan terkuras untuk biaya makan dan sewa kamar kecilnya. Setiap malam, ia menatap buku tabungan sambil menahan air mata. Meski terpuruk, Ratna tidak menyerah. Ia mulai membuat kue-kue sederhana untuk dijual di pasar pagi. Menggunakan resep yang ia pelajari dari majikannya dulu, ia membuat kue yang rasanya lezat namun harganya terjangkau. Perlahan, pembeli mulai berdatangan dan keuntungannya kembali ia sisihkan untuk ditabung. Ratna menyadari satu hal penting. Ia tidak bisa hanya mengandalkan orang lain untuk mengubah hidupnya. Ia harus menjadi penggerak bagi dirinya sendiri. Pagi-pagi sekali, Ratna sudah tiba di pasar membawa 2 keranjang kue yang ia buat semalaman. Aroma kue manis dan gurih segera menarik perhatian para pengunjung pasar. Ia menyapa setiap orang dengan senyum ramah, menawarkan dagangannya dengan suara lembut namun meyakinkan. Dalam hitungan jam, semua kuenya habis terjual dan ia pulang membawa uang tunai yang jumlahnya melebihi perkiraan. Rasanya, ini adalah awal dari perubahan besar yang selama ini ia tunggu. Setiap hari, Ratna mengulangi rutinitas itu, namun ia tidak sekadar menjual. Ia mengamati selera pembeli, mencatat mana kue yang paling laris, dan mencari bahan yang lebih murah tanpa mengurangi kualitas. Ia mulai mempekerjakan 2 tetangga dari kos untuk membantu produksi. Keuntungan usahanya meningkat, dan ia kembali menabung dengan lebih konsisten. Meski penghasilannya belum besar, Ratna merasa sedang berjalan di jalur yang tepat. Keyakinannya tumbuh seiring dengan bertambahnya pembeli setia. Suatu hari, seorang pedagang besar di pasar yang menjual bahan kue memperhatikan keseriusan Ratna. Pria itu mengajaknya berbincang dan memberi saran tentang strategi penjualan yang lebih efektif. Ratna mendengarkan dengan seksama, mencatat semua hal penting yang ia dengar. Ia belajar cara mengatur modal, menghitung untung rugi, dan membangun relasi dengan pemasok. Pelajaran itu menjadi bekal yang tak ternilai bagi Ratna yang haus pengetahuan. Berbekal ilmu baru itu, Ratna mulai membeli bahan baku dalam jumlah besar sehingga harganya lebih murah. Ia juga memperluas variasi kue, bahkan membuat pesanan khusus untuk acara hajatan. Dalam beberapa bulan, penghasilannya meningkat 2 kali lipat. Meski begitu, ia tetap hidup sederhana, menahan diri untuk tidak membeli barang-barang mewah. Bagi Ratna, uang yang ditabung jauh lebih berharga daripada perhiasan atau pakaian mahal. Musim hujan tiba dan pasar menjadi sepi pembeli. Penjualan kue menurun drastis, membuat pendapatan Ratna anjlok. Beberapa kali ia harus membuang kue yang tidak laku, dan itu membuat hatinya perih. Ia sadar harus mencari cara agar usahanya tetap bertahan meski kondisi sedang sulit. Semangatnya diuji untuk pertama kali sejak ia mulai berjualan. Ratna memutuskan untuk mengantar kue langsung ke rumah-rumah dan kantor di sekitar pasar. Ia berjalan kaki, menyusuri gang, menawarkan kue pada orang-orang yang belum pernah menjadi pelanggannya. Ternyata, cara ini berhasil. Pesanan mulai berdatangan dari lingkungan yang sebelumnya tidak tersentuh. Tantangan musim hujan justru membuatnya menemukan pasar baru. Ia belajar bahwa inovasi adalah kunci bertahan dalam bisnis. Dengan tabungan yang terkumpul selama 3 tahun, Ratna memberanikan diri menyewa sebuah ruko kecil di pinggir jalan. Ia menata tempat itu sederhana, namun bersih, memasang etalase kaca berisi aneka kue buatan sendiri. Toko itu diberi nama
kue Ratna dengan papan kayu yang ia cat sendiri. Saat pertama kali membuka toko, ia merasakan campuran rasa takut dan bangga. Ini adalah langkah besar yang tidak pernah ia bayangkan saat masih di desa. Pembukaan toko kecil itu mendapat sambutan baik dari pelanggan lama dan tetangga sekitar. Mereka kagum melihat Ratna yang dulu hanya berjualan di pasar kini memiliki toko sendiri. Dengan lokasi strategis, penjualannya meningkat pesat, bahkan ada pelanggan yang datang dari luar kota. Ratna mulai mempekerjakan lebih banyak orang, menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang di sekitarnya. Setiap malam, ia pulang dengan hati penuh syukur atas pencapaian yang diraih lewat kerja keras. Suatu sore, seorang pengusaha kafe terkenal datang ke tokonya untuk membeli kue. Setelah mencicipinya, ia terkesan dengan rasa dan kualitasnya. Pengusaha itu menawarkan kerjasama. Kue-kue Ratna akan dijual di seluruh cabang kafenya. Tawaran itu terdengar menggiurkan, namun juga menakutkan karena berarti produksi harus ditingkatkan besar-besaran. Ratna menimbang risiko dan peluang dengan hati-hati. Setelah berdiskusi dengan beberapa orang kepercayaan, Ratna memutuskan menerima tawaran itu. Ia mulai menyewa dapur produksi yang lebih besar dan membeli peralatan modern untuk mempercepat proses pembuatan kue. Meski awalnya kewalahan, ia perlahan mampu memenuhi permintaan pesanan dalam jumlah besar. Keuntungan melonjak tajam dan tabungannya berkembang pesat. Ratna semakin dekat dengan mimpinya menjadi pengusaha sukses yang disegani. Ratna kini mengawasi dapur produksi besar dengan belasan karyawan yang bekerja setiap hari tanpa henti untuk memenuhi permintaan kue dari berbagai kafe. Meja-meja penuh loyang panas, aroma manis memenuhi ruangan, dan deru mesin pengaduk terdengar terus-menerus. Ia tidak lagi memegang adonan sendiri setiap waktu, namun tetap mencicipi setiap batch untuk menjaga kualitas rasa yang membuat namanya dikenal. Walau pendapatannya semakin tinggi, ia tetap sederhana dan tidak pernah membuang uang untuk kesenangan yang tidak perlu. Keberhasilannya mulai terdengar hingga ke telinga para pengusaha besar di luar kota. Meski begitu, tanggung jawab yang ia pikul juga semakin berat karena banyak keluarga menggantungkan hidup pada usahanya. Ia belajar manajemen waktu, keuangan, dan karyawan dengan penuh kesabaran meski kadang menghadapi perselisihan di dapur. Setiap kali ada masalah, ia menanganinya dengan tegas namun bijak sehingga para pekerja tetap hormat padanya. Ratna juga mulai menabung dalam jumlah lebih besar di bank, walau ia tidak terlalu memamerkan saldo yang terus bertambah. Dalam diam, ia membangun pondasi kekayaan yang kelak akan mengubah hidupnya secara drastis. Suatu hari, seorang pengusaha kaya dari Jakarta mendengar tentang kualitas kue Ratna yang luar biasa. Ia datang dengan mobil mewah, membawa proposal investasi untuk memperluas usaha ke beberapa kota besar. Ratna menyambut dengan ramah, namun tidak langsung menerima karena ia takut kehilangan kendali atas bisnis yang ia bangun dari nol. Malam itu, ia merenung lama, mempertimbangkan apakah perlu mengambil risiko demi pertumbuhan lebih besar. Ia tahu kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali dalam hidup. Akhirnya, Ratna menerima tawaran itu. Namun, dengan syarat ia tetap menjadi pemegang saham mayoritas dan penentu utama keputusan produksi. Kesepakatan ini membuatnya memiliki pabrik kue modern pertama di ibu kota, lengkap dengan teknologi terbaru. Omsetnya naik berkali lipat dan namanya mulai dikenal dalam dunia bisnis nasional. Meski berada di tengah kemewahan, ia tetap mengenakan pakaian sederhana dan mengendarai mobil biasa. Banyak orang tidak menyadari bahwa di balik kesederhanaannya, ia mulai menjadi salah satu wanita terkaya di negaranya. Ratna
harus sering bepergian ke Jakarta untuk mengawasi pabrik barunya, walau hatinya tetap rindu pada kota kecil tempat ia memulai segalanya. Perjalanan kereta dan pesawat menjadi hal biasa, namun ia selalu membawa bekal makanan sendiri. Dalam rapat besar bersama para direktur, ia duduk tenang, mendengarkan dengan seksama sebelum memberi keputusan tegas. Para karyawan senior mulai menghormatinya karena ketegasannya yang dibalut kesopanan. Meski demikian, ia menyadari bahwa dunia bisnis di ibu kota penuh persaingan dan tipu daya. Beberapa pesaing mencoba menjatuhkannya dengan menyebar rumor tentang kualitas kuenya. Namun, Ratna tidak terpancing emosi, melainkan memperkuat standar produksi dan membuktikan kualitas melalui pelanggan setia. Di sela kesibukan, ia selalu menyempatkan diri mengunjungi pasar tradisional tempat ia dulu berjualan, sekadar berbagi rezeki pada penjual kecil. Kebaikan hatinya membuat banyak orang mendoakan keberhasilan yang terus mengalir. Dalam hati, ia merasa Tuhan membalas kesabaran dan kerja kerasnya dengan cara yang indah. Kesuksesan Ratna menembus pasar internasional ketika seorang pebisnis Malaysia tertarik membuka cabang di Kuala Lumpur. Ia diundang untuk menghadiri acara pembukaan yang megah, lengkap dengan liputan media. Bagi Ratna, semua ini terasa seperti mimpi, mengingat ia pernah tidur di lantai dingin hanya dengan selimut tipis. Namun, ia tetap rendah hati, menolak untuk berfoto berlebihan atau mengenakan perhiasan mencolok. Kehadirannya di luar negeri membuatnya dikenal sebagai pengusaha inspiratif. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menjalin kerja sama baru dengan pemasok bahan baku premium dari beberapa negara. Kualitas kuenya semakin meningkat dan harganya bisa bersaing di pasar internasional. Banyak investor mulai melirik usahanya, namun ia tidak gegabah menerima tawaran. Ratna hanya mau bekerja sama dengan pihak yang menghargai integritas dan kualitas. Perlahan, ia mulai mengumpulkan aset-aset besar seperti tanah dan properti. Di tengah kesuksesan, kabar duka datang saat salah satu sahabat lamanya meninggal dunia karena sakit. Ratna merasa terpukul mengingat sahabat itu pernah membantunya saat ia tidak punya uang sama sekali. Ia pulang ke kampung untuk menghadiri pemakaman dan membantu keluarga yang ditinggalkan. Momen itu membuatnya kembali merenung tentang arti hidup dan kekayaan. Ia sadar uang tidak akan berarti tanpa orang-orang yang kita cintai. Sepulang dari kampung, Ratna memutuskan untuk mendirikan yayasan amal atas nama sahabatnya. Yayasan ini fokus membantu anak-anak yatim dan keluarga miskin mendapatkan modal usaha kecil. Setiap kali melihat mereka tersenyum, ia merasa lebih bahagia daripada saat menerima keuntungan besar. Keputusan ini membuat namanya semakin dihormati, tidak hanya sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai dermawan. Dalam diam, ia mulai menyadari bahwa hidupnya telah berubah jauh dari masa lalu yang penuh kesulitan. Berkat keuntungan besar dari usaha kue, Ratna mulai melirik bisnis properti. Ia membeli beberapa ruko di lokasi strategis dan membangunnya menjadi pusat kuliner modern. Setiap tenan yang bergabung diwajibkan menjaga kebersihan dan memberikan pelayanan yang ramah, mengikuti prinsip yang ia pegang sejak awal. Perlahan, properti itu menjadi pusat pertemuan anak muda dan keluarga. Pendapatan dari sewa tempat menambah pundi-pundi kekayaannya secara signifikan. Tidak hanya itu, Ratna juga membeli lahan kosong yang kelak ia rencanakan untuk membangun hotel. Ide ini muncul dari pengalamannya bepergian ke berbagai kota dan melihat potensi wisata yang belum dimaksimalkan. Meski ia tahu proyek ini akan memakan biaya besar, ia yakin bisa merealisasikannya dengan perencanaan matang. Semua langkahnya selalu dihitung dengan teliti
tanpa terburu-buru. Keuletannya membuat banyak orang percaya bahwa setiap proyek yang ia sentuh akan berhasil. Ratna resmi memulai pembangunan hotel bintang 5 di kota kelahirannya sebagai bentuk penghargaan pada tempat yang membesarkannya. Hotel ini dirancang dengan sentuhan budaya lokal yang elegan, memadukan modernitas dan tradisi. Banyak pihak meragukan keputusannya membangun di kota kecil, namun ia percaya pariwisata akan berkembang pesat. Ia merekrut arsitek terkenal untuk memastikan desainnya menawan. Proyek ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan pengusaha. Selama proses pembangunan, Ratna sering turun langsung ke lokasi, memastikan setiap detail sesuai rencana. Ia tidak segan berbicara dengan para pekerja, menanyakan kondisi mereka, dan bahkan membawa makanan untuk mereka santap bersama. Sikapnya yang membumi membuat para pekerja sangat menghormatinya. Mereka tahu, jarang ada bos besar yang mau duduk di tanah dan makan bersama buruh bangunan. Kebaikan hati Ratna menjadi cerita yang menyebar luas. Pembangunan hotel memakan biaya lebih besar dari yang diperkirakan karena kenaikan harga material dan beberapa kendala teknis. Ratna harus menguras sebagian tabungannya dan mencari cara agar proyek tetap berjalan. Beberapa pihak mencoba memanfaatkan situasi ini untuk menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi. Namun, Ratna menolak tegas, tidak mau terjebak dalam utang yang merugikan. Ia memilih menjual salah satu aset propertinya untuk menutup biaya tambahan. Keputusan ini dianggap berani, namun justru membuat proyek hotel terus berjalan tanpa hambatan besar. Banyak orang mulai melihatnya sebagai pengusaha yang pintar mengambil keputusan strategis. Meski sempat merasa lelah, Ratna selalu mengingat tujuan awalnya, memberikan lapangan kerja dan mengangkat ekonomi daerah. Dalam hati, ia percaya Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang bekerja dengan niat baik. Semangat itu membuatnya terus maju. Setelah bertahun-tahun kerja keras, hotel mewah milik Ratna akhirnya berdiri megah di tengah kota kecilnya. Bangunannya memadukan arsitektur modern dengan sentuhan tradisional, menarik perhatian wisatawan lokal dan mancanegara. Peresmian hotel dihadiri pejabat daerah, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Banyak yang kagum pada ketekunan Ratna yang mampu mewujudkan proyek sebesar ini. Ia berdiri di podium, menyampaikan pidato penuh rasa syukur. Malam itu, hotel langsung menerima tamu pertama. Sebagian besar adalah wisatawan yang penasaran. Layanan yang diberikan sangat profesional, setara hotel internasional, karena Ratna melatih karyawannya dengan standar tinggi. Keberhasilan ini membuatnya semakin dikenal sebagai tokoh inspiratif. Namun, meski sudah menjadi pemilik hotel bintang 5, ia tetap memilih tinggal di rumah sederhana yang ia bangun sejak lama. Kekayaannya kini tidak terhitung, tapi ia masih berpakaian seperti orang biasa. Ratna mulai memindahkan sebagian besar aset likuidnya ke rekening bank besar untuk keamanan. Ia memiliki saldo yang cukup untuk membeli beberapa hotel lagi jika mau. Namun, ia jarang mengunjungi bank, lebih sering mengurus administrasi lewat asisten. Suatu hari, ia memutuskan pergi sendiri untuk menarik uang dalam jumlah besar demi mendanai proyek yayasan baru. Ia mengenakan kebaya sederhana, kain batik lusuh, dan tas anyaman tua yang setia menemaninya sejak dulu. Sesampainya di bank, ia melangkah pelan menuju pintu masuk. Dua satpam yang berjaga mulai memperhatikannya dengan tatapan penuh curiga. Mereka mengira Ratna hanyalah wanita tua yang tersesat atau ingin meminta bantuan. Salah satu satpam bahkan mulai berjalan mendekat untuk menghentikannya. Mereka belum tahu, di hadapan mereka berdiri salah satu nasabah terbesar yang dimiliki bank tersebut. Kejadian ini
akan menjadi awal dari peristiwa yang membuat semua orang terdiam. Hari peresmian hotel akhirnya tiba, dan Ratna berdiri di lobi yang berkilau dengan mata berkaca-kaca. Para tamu undangan dari kalangan pejabat, pengusaha, dan sahabat lama hadir, memenuhi ruangan yang dihiasi bunga segar dan lampu kristal. Musik gamelan halus mengalun, menciptakan suasana yang hangat dan anggun. Ratna memotong pita peresmian dengan tangan yang sedikit gemetar, merasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Semua orang memberikan tepuk tangan meriah sebagai penghormatan atas kerja kerasnya. Setelah acara, para tamu mengagumi desain hotel yang memadukan nuansa tradisional dan modern, dengan setiap kamar diberi sentuhan unik. Kafe di lantai dasar menyajikan kue-kue dari usaha pertamanya, menjadi daya tarik tersendiri. Media lokal memuat liputan besar-besaran tentang kesuksesan seorang perempuan yang dulunya hanya tukang cuci piring. Ratna merasa bangga, namun tetap rendah hati saat diwawancarai wartawan. Di hatinya, ia tahu ini hanyalah permulaan dari perjalanan yang lebih besar. Sejak grand opening, nama Ratna semakin sering disebut di media sebagai contoh pengusaha sukses yang memulai dari nol. Banyak undangan datang, mulai dari seminar wirausaha, acara televisi, hingga pertemuan bisnis bergengsi. Ratna mulai terbiasa duduk di meja bersama pengusaha-pengusaha besar yang dulunya hanya ia lihat di berita. Namun, ia tetap mempertahankan gaya hidup sederhana, lebih memilih memakai kebaya lama daripada gaun mewah. Hal ini justru membuatnya semakin dikagumi banyak orang. Walau sibuk, Ratna tetap menyempatkan diri mengunjungi dapur produksi kuenya, berbincang dengan karyawan, dan mencicipi adonan. Ia menganggap itu sebagai cara menjaga akarnya, agar tidak lupa dari mana ia berasal. Di hotel, ia menanamkan budaya ramah tamah yang tulus, sehingga para tamu merasa seperti keluarga. Semua berjalan lancar, hingga suatu hari ia harus pergi ke bank untuk urusan penting. Tak disangka, peristiwa itu akan menjadi pengalaman yang membekas di hatinya. Pagi itu, Ratna bangun lebih awal dan mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat muda. Rambutnya digelung rapi tanpa perhiasan berlebihan, hanya tusuk konde dari kayu yang ia sukai sejak dulu. Ia membawa tas tangan kecil berisi dokumen penting dan buku tabungan yang saldonya sangat besar. Tujuannya sederhana, mengatur pembukaan rekening baru untuk bisnis perhotelannya. Ia tidak memikirkan bahwa penampilannya mungkin akan memengaruhi cara orang lain menilainya. Sebelum berangkat, ia sarapan seadanya, lalu memanggil sopir untuk mengantarnya. Mobil yang ia gunakan bukanlah mobil mewah keluaran terbaru, melainkan sedan lama yang masih terawat baik. Perjalanan ke bank berlangsung santai. Meski di jalan, ia sempat melihat orang-orang memandangnya tanpa mengenal siapa dirinya. Ratna hanya tersenyum kecil, tak menyangka wajah sederhana itu akan menjadi sumber salah paham besar di hari itu. Ratna melangkah masuk ke bank dengan senyum ramah, menyapa satpam yang berdiri di pintu. Namun, satpam itu hanya membalas sekilas tanpa senyum, memandangnya dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Lobi bank sedang ramai, orang-orang berpakaian rapi duduk menunggu nomor antrean. Mereka dipanggil. Ratna berjalan menuju meja resepsionis untuk menanyakan prosedur pembukaan rekening bisnis. Resepsionis yang masih muda itu menatapnya dengan alis terangkat. "Maaf Bu, ini bank besar, layanan bisnis biasanya dilayani di kantor cabang khusus," kata resepsionis dengan nada datar. Ratna mencoba menjelaskan bahwa ia sudah membuat janji dengan manajer, tapi resepsionis itu terlihat tidak percaya. Ia bahkan menunjuk kursi di pojok sambil berkata bahwa nasabah biasa bisa menunggu di sana. Ratna mulai merasa ada yang tidak beres,
Tapi ia memilih duduk dengan tenang tanpa membalas nada merendahkan itu. Sambil menunggu, Ratna memperhatikan beberapa pegawai bank yang berbisik sambil melirik ke arahnya. Ada yang menahan tawa, ada pula yang geleng-geleng kepala. Ia sadar bahwa kebaya sederhananya dan tas tangan usang itu membuatnya terlihat seperti orang desa yang tidak paham urusan bank besar. Namun, ia menahan diri untuk tidak bereaksi, mengingat bahwa harga diri tidak perlu dibuktikan dengan kemarahan. Hatinya sedikit pedih, tapi ia tetap tenang. Beberapa nasabah lain juga memandangnya dengan rasa ingin tahu. Seorang ibu muda bahkan menggeser tempat duduknya menjauh, seolah Ratna membawa sesuatu yang memalukan. Ratna menarik napas panjang, mencoba mengalihkan pikirannya dengan melihat brosur yang ada di meja kecil di depannya. Dalam hati ia berkata, mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka pandang rendah. Ia sudah terbiasa diremehkan sejak muda, tapi tetap saja rasanya menusuk. Waktu terus berjalan dan janji temu dengan manajer yang seharusnya pukul 10 belum juga dimulai. Ratna mencoba menanyakan lagi ke resepsionis, namun kali ini jawabannya lebih dingin. Ibu tunggu saja, manajer sedang sibuk dengan nasabah prioritas, ucapnya tanpa menatap Ratna. Kata prioritas itu seolah menegaskan bahwa Ratna bukanlah orang yang pantas mendapat layanan khusus. Ratna mulai menyadari ada diskriminasi yang terjadi di depannya. Ia tersenyum tipis, lalu memutuskan untuk tetap menunggu. Sambil duduk, ia mengeluarkan buku catatan kecil berisi rencana bisnis hotelnya. Tidak ada yang tahu bahwa di buku tabungan yang ia bawa, terdapat saldo yang cukup untuk membeli seluruh gedung bank itu. Kesabaran menjadi senjatanya, meski hatinya perlahan memanas. Hari itu, ia membiarkan cerita ini mengalir, ingin melihat sampai sejauh apa orang-orang ini berani merendahkannya. Sekitar setengah jam kemudian, seorang pegawai laki-laki menghampiri Ratna dengan wajah sedikit kesal. "Maaf Bu, kalau tidak ada transaksi mendesak, sebaiknya Ibu mengurus ke cabang kecil saja. Di sini kami fokus melayani nasabah besar," katanya. Ratna menatapnya lekat-lekat, mencoba memastikan apakah ia salah dengar. Kata-kata itu terasa seperti tamparan, terutama karena ia sebenarnya adalah nasabah besar yang dimaksud. Pegawai itu bahkan menambahkan bahwa antrean panjang hari ini membuat pihak bank harus memprioritaskan orang yang memang punya kepentingan besar. Ratna mengangguk pelan, menutup buku catatannya, lalu berdiri. Ia mulai merasa cukup dengan perlakuan yang ia terima. Namun, sebelum ia pergi, seorang satpam tiba-tiba datang menghampiri dengan perintah yang lebih kasar. Satpam itu berbicara dengan nada yang tidak sopan, menyarankan Ratna untuk segera meninggalkan area karena dianggap mengganggu kenyamanan nasabah lain. Beberapa orang yang mendengar menjadi penonton diam, ada yang tersenyum sinis, ada pula yang menggelengkan kepala. Ratna berdiri tegak, memandang satpam itu tanpa rasa takut. "Baiklah, kalau itu yang kalian mau," ujarnya dengan suara tenang. Ia melangkah keluar dari pintu bank dengan langkah perlahan namun penuh wibawa. Di dalam, beberapa pegawai saling bertukar senyum seolah merasa menang karena berhasil mengusir orang yang tidak pantas berada di sana. Tidak ada yang tahu, kejadian ini akan menjadi aib besar bagi mereka dalam hitungan menit. Ratna tidak membawa amarah, hanya rasa iba karena mereka buta oleh penampilan. Begitu keluar dari bank, Ratna langsung menghubungi sekretaris pribadinya. Ia memintanya menghubungi manajer utama bank itu dan meminta semua pejabat cabang berkumpul di ruang rapat dalam waktu 1 jam. Suaranya tetap tenang, tapi ada ketegasan yang membuat sekretaris itu langsung bergerak cepat. Ratna lalu masuk ke mobilnya dan duduk dengan tenang.
Beberapa pegawai bank mulai melihat keluar jendela. Heran melihat mobil yang menjemput Ratna adalah kendaraan dinas berpelat khusus. Sopir membukakan pintu dengan hormat dan Ratna duduk di kursi belakang sambil memegang ponselnya. Dalam hatinya, ia sudah memutuskan bahwa hari ini mereka akan belajar sebuah pelajaran besar tentang menghormati orang lain. Tak lama setelah Ratna pergi, telepon kantor cabang bank itu berdering keras. Resepsionis yang tadi meremehkannya mengangkat, lalu wajahnya berubah pucat seketika. Dari ujung telepon, manajer utama bank berteriak marah karena mendengar bahwa bos besar perusahaan, pemilik salah satu hotel termewah di kota itu, diusir dari cabang mereka. Semua pegawai yang ada di sekitar mulai saling berbisik panik. Satpam yang tadi mengusir Ratna mulai merasa keringat dingin mengalir di pelipisnya. Semua orang di lobi seolah tersadar bahwa perempuan sederhana tadi adalah sosok yang sangat berpengaruh. Beberapa nasabah yang sempat menatap sinis tadi hanya bisa terdiam, menyesali pandangan sempit mereka. Hari itu, reputasi cabang bank tersebut hancur di mata banyak orang. Tepat 1 jam setelah kejadian, Ratna kembali ke bank. Kali ini, ia datang dengan pengawalan 2 mobil hitam mewah dan beberapa staf pribadinya. Orang-orang di lobi terdiam, menatap tak percaya ketika Ratna melangkah masuk. Kebaya sederhana yang ia kenakan tetap sama, namun auranya kini terasa berbeda, memancarkan kewibawaan. Bahkan satpam yang tadi mengusirnya kini menunduk kaku. Resepsionis yang sempat memandang rendah pun berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Manajer cabang berlari tergesa dari ruangannya, menyambut Ratna dengan senyum yang dipaksakan. "Maafkan kami, Bu. Ada kesalahpahaman," ujarnya terbata-bata. Ratna hanya tersenyum tipis, berjalan melewatinya tanpa membalas. Ia ingin semua orang di sana merasakan beratnya kesopanan yang terlewatkan. Ratna langsung meminta semua pegawai bank dikumpulkan di aula pertemuan. Perintahnya jelas dan tak ada yang berani menolak. Pegawai yang tadi berbisik-bisik kini duduk terdiam, menunduk penuh rasa bersalah. Suasana aula hening, hanya terdengar detak jam dinding yang berjalan pelan. Semua menunggu apa yang akan ia katakan. Manajer cabang mencoba berdiri di samping Ratna. Namun Ratna mengisyaratkan agar ia duduk. "Hari ini saya datang untuk membuka rekening bisnis bernilai miliaran rupiah. Namun, yang saya temui adalah sikap meremehkan penampilan seseorang," katanya dengan suara yang tenang tapi menusuk hati. Semua orang mulai menunduk lebih dalam. Ratna melanjutkan, "Saya sudah tua, rambut saya memutih, tas saya mungkin terlihat usang, tapi harta dan kedudukan saya tidak berkurang hanya karena itu." Ia memandang satu persatu wajah pegawai, memastikan mereka menangkap maksudnya. Beberapa terlihat mulai berkaca-kaca, merasa tertampar oleh kenyataan. Bank sebesar ini seharusnya mengajarkan kesetaraan pelayanan kepada semua nasabah. Tidak ada alasan untuk membedakan orang hanya dari penampilan luar, ujarnya lagi. Kalimat itu membuat aula semakin hening. Bahkan satpam yang biasanya gagah kini tampak mengecil di kursinya. Akhirnya, Ratna memperkenalkan dirinya secara resmi. "Nama saya Ratna Wulandari. Saya adalah pemilik jaringan Hotel Bumi Indah dan beberapa perusahaan lain di kota ini." Suara terkejut terdengar di seluruh aula. Beberapa orang bahkan ternganga. Informasi itu membuat mereka sadar bahwa perempuan yang mereka remehkan memegang kekuatan besar. Ia lalu mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. "Saya awalnya berniat menempatkan dana investasi saya di cabang ini. Tapi setelah perlakuan hari ini, saya harus mempertimbangkannya kembali." Wajah manajer cabang memerah, sadar betapa besar kerugian yang akan terjadi jika Ratna memutuskan pergi. Manajer cabang langsung berdiri dan membungkuk dalam-dalam.
Kami mohon maaf sebesar-besarnya, Bu Ratna. Ini murni kesalahan kami, ucapnya dengan suara bergetar. Pegawai lain ikut menunduk, mencoba menunjukkan penyesalan. Ratna hanya mengangguk pelan, masih belum memutuskan apakah akan memaafkan mereka atau tidak. Aku tidak datang untuk membuat kalian takut, kata Ratna. Aku datang untuk memberi pelajaran berharga. Jangan sampai kesalahan ini terulang pada orang lain yang mungkin tidak seberuntung aku untuk membela diri. Kata-katanya terasa seperti cambuk, tapi juga mengandung nasihat. Ratna lalu memberikan tantangan kepada pegawai bank tersebut. Mulai hari ini, saya akan mengirimkan beberapa orang untuk menguji pelayanan kalian. Mereka mungkin berpakaian sederhana atau terlihat biasa saja. Jika kalian masih melakukan kesalahan yang sama, saya pastikan cabang ini akan saya tarik semua kerjasamanya. Semua orang langsung menelan ludah, paham ancaman itu bukan main-main. Pegawai yang tadi mengusirnya mulai gemetar. Resepsionis yang dulu memandang sinis kini mulai menangis pelan, merasa bersalah. Ratna tetap duduk dengan tenang, memperhatikan reaksi mereka satu persatu. Meski marah, Ratna tidak mau menghancurkan reputasi seseorang secara permanen. Ia berkata, "Kesalahan bisa diperbaiki, tapi hanya jika kalian mau berubah." Kalimat itu memberi sedikit harapan bagi para pegawai. Manajer cabang segera berjanji akan mengadakan pelatihan ulang untuk semua staf. Ratna lalu berkata bahwa ia akan mempertimbangkan kembali rencananya untuk membuka rekening bisnis di cabang tersebut, tetapi hanya jika mereka membuktikan perubahan sikap. Semua orang mengangguk dengan penuh tekad, meski wajah mereka masih tegang. Sebelum meninggalkan aula, Ratna meminta setiap pegawai berdiri dan mengucapkan janji pelayanan tanpa diskriminasi. Satu persatu, mereka mengucapkannya dengan suara lantang. Meski beberapa terdengar terbata karena rasa malu. Ratna tersenyum tipis, merasa puas karena setidaknya benih perubahan sudah ia tanam. Satpam yang mengusirnya juga ikut mengucapkan janji, kali ini sambil menatap Ratna dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar bahwa tindakannya tadi sangat memalukan, dan kesempatan kedua yang diberikan Ratna adalah sesuatu yang berharga. Ratna keluar dari aula dan berjalan menuju mobilnya. Para pegawai berdiri berjajar di koridor, membungkuk hormat saat ia lewat. Suasana yang tadinya penuh kesombongan, kini berubah menjadi penuh rasa hormat dan rendah hati. Ratna tahu, hari ini akan menjadi pelajaran panjang yang mereka ingat selamanya. Begitu sampai di pintu, Ratna berbalik sejenak dan berkata, "Ingat, pelayanan yang tulus akan membawamu lebih jauh daripada sekadar penampilan." Kalimat itu ia ucapkan sambil tersenyum, lalu melangkah keluar. Semua orang terdiam, menyimpan kata-kata itu di hati. Beberapa hari kemudian, manajer cabang menerima kabar dari kantor pusat bahwa Ratna tetap memutuskan menempatkan dananya di bank tersebut. Namun, ada syarat khusus. Ia ingin cabang itu menjadi pusat pelatihan etika layanan bagi semua pegawai baru. Keputusan itu mengejutkan semua orang. Bagi Ratna, memberi kesempatan kedua lebih berharga daripada sekadar membalas dendam. Ia percaya perubahan bisa terjadi jika ada kemauan. Dan hari itu, ia resmi mengubah cabang bank yang dulu meremehkannya menjadi simbol pelayanan terbaik di kota. Beberapa bulan setelah insiden di bank, kabar tentang perubahan pelayanan di cabang tersebut menyebar luas. Banyak nasabah baru berdatangan, tertarik dengan reputasi positif yang mereka dengar. Namun, di balik kesuksesan itu, ada pihak yang merasa terancam oleh pengaruh Ratna. Seorang pengusaha muda bernama Fajar, pemilik bank swasta baru, mulai menyusun rencana licik. Ia melihat popularitas cabang itu sebagai hambatan bagi pertumbuhan bisnisnya. Fajar mulai mengirim tim marketingnya untuk menyebarkan isu miring.
Mereka berbisik kepada nasabah, mengatakan bahwa pelayanan di bank tersebut hanya berpura-pura demi menarik perhatian Ratna. Beberapa orang mulai ragu, meskipun mereka belum melihat bukti nyata. Ratna mendengar kabar itu dari rekan-rekannya, tetapi ia memilih diam. Ia tahu kebenaran akan mengalahkan fitnah jika ia tetap konsisten. Dalam hatinya, ia bersiap menghadapi badai yang akan datang. Fajar tidak berhenti hanya dengan gosip. Ia mulai mengundang beberapa mantan pegawai bank itu untuk bekerja padanya dengan gaji yang lebih tinggi. Ia berharap mereka akan membocorkan strategi pelayanan dan daftar nasabah penting. Beberapa memang tergoda, tapi banyak yang menolak karena sudah merasa nyaman dengan perubahan di cabang lama. Ratna tahu ini tanda bahwa loyalitas sedang diuji. Di sisi lain, Fajar juga meluncurkan promosi besar-besaran dengan bunga tabungan tinggi. Banyak nasabah baru mulai berpindah, meski sebagian kembali setelah merasa pelayanan di tempatnya kurang tulus. Ratna memutuskan untuk tidak melawan dengan cara yang sama. Ia mengadakan rapat dengan manajer cabang, menekankan bahwa pelayanan dan integritas harus tetap menjadi senjata utama. Ia percaya kesabaran adalah kekuatan yang tak semua orang miliki. Hari-hari berlalu, isu miring masih beredar, tapi Ratna memilih tetap tersenyum menghadapi setiap tamu yang datang. Para nasabah yang setia mulai menyadari bahwa gosip itu hanya fitnah kosong. Mereka bahkan semakin sering memuji keramahan pegawai dan kenyamanan fasilitas bank. Kepercayaan itu menjadi benteng yang sulit ditembus oleh pesaing. Ratna melihat sendiri bahwa kesetiaan pelanggan adalah aset yang tak ternilai. Namun, ia juga tahu bahwa mempertahankan kepercayaan bukanlah pekerjaan satu hari. Ia rutin mengunjungi cabang, memeriksa detail kecil, dan menyapa setiap pegawai seperti keluarga. Di setiap sudut, ia menebarkan rasa percaya diri bahwa mereka sedang berada di jalur yang benar. Meskipun ada pihak yang berusaha menjatuhkan, Ratna yakin kerja keras dan hati yang tulus akan mengalahkan semua rencana licik. Ia bertekad untuk tidak goyah meski badai semakin dekat. Suatu sore, Ratna menerima telepon dari stasiun televisi nasional yang ingin mengundangnya menjadi narasumber. Mereka tertarik pada kisahnya dari seorang nenek sederhana yang diusir dari bank hingga akhirnya membantu mengubah sistem pelayanan. Awalnya, Ratna ragu karena ia tidak terbiasa bicara di depan kamera. Namun, ia menyadari bahwa ini kesempatan untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya menghargai semua orang tanpa memandang penampilan. Pada hari wawancara, Ratna mengenakan kebaya yang sama seperti saat kejadian di bank. Wartawan kagum melihat kesederhanaan itu, dan siaran tersebut menuai pujian dari banyak penonton. Telepon dan pesan dukungan berdatangan tanpa henti. Reputasinya melonjak ke tingkat yang lebih tinggi, membuat para pesaing semakin kesal. Fajar mulai sadar bahwa menyerang Ratna justru membuatnya semakin terkenal. Kalah di medan opini publik membuat Fajar beralih strategi. Ia mulai mengincar proyek-proyek properti di sekitar Hotel Ratna, berharap bisa menarik perhatian para investor. Ia membangun kafe mewah tepat di seberang hotel dengan tujuan mencuri pengunjung. Banyak orang melihat ini sebagai tantangan langsung terhadap Ratna. Namun, Ratna memilih untuk tetap ramah, bahkan menyempatkan diri mengunjungi kafe tersebut secara terbuka. Kunjungan itu membuat semua orang terkejut. Alih-alih marah, Ratna memesan kopi dan berbincang hangat dengan barista. Ia bahkan memuji desain interior kafe itu di media sosial. Langkah ini membuat publik melihat Ratna sebagai sosok yang percaya diri dan tidak terancam. Strategi Fajar justru mendapat cibiran karena dinilai terlalu memaksakan persaingan.
Ratna kembali membuktikan bahwa ketenangan adalah senjata terbaik. Beberapa minggu kemudian, Ratna dan Fajar diundang ke acara pertemuan pengusaha di sebuah hotel bintang 5. Suasana tegang terasa saat keduanya duduk di meja yang sama. Fajar mencoba menjaga senyum palsunya, sementara Ratna tetap anggun dengan sikap hangat. Banyak peserta yang penasaran mengamati interaksi mereka seperti menonton drama langsung. Di tengah acara, moderator meminta kedua tokoh itu memberi pandangan tentang etika bisnis. Ratna berbicara dulu, menekankan bahwa kejujuran dan pelayanan tulus adalah fondasi kesuksesan. Tepuk tangan riuh terdengar di ruangan. Ketika giliran Fajar, kata-katanya terdengar kaku dan penuh pembenaran. Semua orang bisa merasakan siapa yang benar-benar hidup dengan prinsip yang ia ucapkan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Ratna menerima surat dari Asosiasi Perbankan Nasional. Mereka mengucapkan terima kasih atas inspirasinya dan menawarkan posisi sebagai penasihat kehormatan. Ratna terharu karena ia tak pernah membayangkan pengalamannya yang pahit di bank justru membawanya ke posisi terhormat. Tawaran itu ia terima dengan rendah hati. Kabar ini membuat pegawai bank tempat kejadian dulu semakin bangga. Mereka merasa bekerja di tempat yang kini punya nama harum di seluruh negeri. Pelanggan semakin ramai dan hubungan antara pegawai dan nasabah menjadi lebih akrab. Fajar yang mendengar berita ini mulai merasa langkahnya semakin sempit. Ia sadar bahwa melawan Ratna sama saja dengan melawan gelombang kepercayaan yang besar. Reputasi Ratna mencapai titik tertinggi ketika majalah bisnis terkemuka menobatkannya sebagai salah satu tokoh inspiratif tahun ini. Foto Ratna dengan senyum lembut dan kebaya khasnya terpampang di sampul depan. Artikel di dalamnya menceritakan kisah hidupnya dengan detail, membuat banyak orang terinspirasi untuk tidak meremehkan siapapun. Pesan itu tersebar luas, bahkan sampai ke luar negeri. Undangan dari berbagai negara mulai berdatangan. Beberapa universitas ingin memberikan penghargaan kehormatan padanya. Ratna merasa semua ini seperti mimpi yang tak pernah ia rencanakan. Namun, ia tetap menjaga rutinitas sederhana. Menyapa karyawan, minum teh di beranda hotel, dan berbagi cerita dengan tamu-tamu yang penasaran akan kisahnya. Popularitas tidak mengubah hatinya. Putus asa, Fajar memutuskan melakukan langkah terakhir yang nekat. Ia mencoba membeli saham mayoritas di bank tempat Ratna menjadi penasihat, berharap bisa mengambil kendali. Namun, Dewan Direksi sudah mengetahui reputasinya yang buruk dan menolak mentah-mentah tawarannya. Upayanya berakhir sebagai bahan gosip di kalangan bisnis. Keputusan itu menjadi pukulan telak bagi citra Fajar. Banyak kliennya mulai mundur karena kehilangan kepercayaan. Ratna hanya menghela napas, tidak merayakan kekalahan orang lain. Ia percaya bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berubah, meski tidak semua memilih jalan itu. Hatinya lega karena badai persaingan mulai reda. Akhirnya, suasana menjadi tenang kembali. Ratna bisa fokus pada bisnis hotelnya tanpa gangguan besar dari pesaing. Bank tempat ia dulu diusir kini menjadi salah satu cabang paling sukses di wilayah itu. Pelayanan mereka menjadi tolok ukur bagi banyak cabang lain. Semua ini berawal dari satu kejadian yang dulu menyakitkan. Ratna duduk di lobi hotel sambil menatap keluar jendela. Ia tersenyum, menyadari bahwa hidup memang penuh kejutan. Dari seorang nenek sederhana yang diremehkan, kini ia menjadi simbol bahwa penampilan tidak menentukan nilai seseorang. Dan yang terpenting, ia tahu bahwa menjaga hati tetap tulus adalah harta paling berharga yang ia miliki. Suatu pagi, Ratna menerima surat resmi berstempel emas dari Sekretariat Negara. Ternyata,
Presiden ingin mengundangnya ke istana untuk menghadiri acara penghargaan wirausaha inspiratif. Ratna sempat terdiam, hatinya bergetar memikirkan perjalanan hidupnya. Ia tak pernah membayangkan akan diundang ke tempat yang begitu terhormat. Semua yang mengenalnya ikut merasa bangga. Hari acara tiba, Ratna mengenakan kebaya sederhana berwarna biru tua, membawa senyum tulus yang menjadi ciri khasnya. Presiden menyambutnya dengan hangat, bahkan menyebut kisah Ratna sebagai teladan bagi bangsa. Suasana penuh rasa haru menyelimuti ruangan. Banyak tamu undangan yang mendekat hanya untuk bersalaman dengannya. Ratna merasa semua ini adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Setelah acara di istana, Ratna mendapat banyak tawaran untuk menjadi pembicara dan mentor bagi wirausaha muda. Awalnya ia ragu karena tidak terbiasa mengajar, tetapi ia sadar pengalaman hidupnya bisa memberi pelajaran berharga. Ia pun menerima beberapa undangan dan mulai berbagi kisahnya di hadapan ratusan anak muda. Banyak yang terinspirasi oleh kesederhanaan dan keteguhannya. Setiap sesi, Ratna selalu menekankan bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari uang atau jabatan. Kejujuran, kerja keras, dan hati yang ikhlas adalah modal terbesar. Ia bercerita tentang masa-masa sulitnya tanpa menyembunyikan luka lama. Justru dari luka itulah tumbuh kekuatan yang membuatnya mampu berdiri tegak. Anak-anak muda itu pulang dengan semangat baru. Di tengah kesibukan, Ratna memutuskan untuk pulang ke desa tempat ia dibesarkan. Ia ingin mengunjungi makam orang tuanya dan bernostalgia dengan masa kecilnya. Saat tiba di sana, warga desa menyambutnya dengan penuh hormat. Banyak yang terkejut melihat Ratna yang dulu dianggap tak akan kemana-mana, kini menjadi tokoh terkenal. Ratna tak datang dengan tangan kosong. Ia membawa bantuan untuk sekolah, masjid, dan keluarga kurang mampu. Air mata menetes ketika ia melihat anak-anak desa bermain dengan buku dan peralatan baru. Baginya, kembali ke akar adalah cara untuk mengingatkan diri bahwa semua keberhasilan ini hanyalah titipan. Desa itu kini menjadi bagian dari perjalanannya yang tak akan dilupakan. Suatu sore, seorang pria tua datang ke hotel Ratna dan meminta bertemu. Wajahnya asing, tetapi sorot matanya penuh rasa ingin bicara. Pria itu memperkenalkan diri sebagai mantan pegawai bank yang dulu mengusir Ratna. Ia datang untuk meminta maaf dengan tulus, mengaku menyesal atas sikapnya di masa lalu. Ratna mendengarkan dengan hati lapang. Ia menjawab dengan lembut, mengatakan bahwa ia sudah lama memaafkan. Baginya, hidup terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Pria itu menunduk, matanya berkaca-kaca, lalu berterima kasih karena mendapat kesempatan menebus kesalahan. Ratna tersenyum, merasa pertemuan ini menutup salah satu luka lama yang tersisa. Damai memenuhi hatinya. Nama Ratna akhirnya menembus panggung internasional. Sebuah lembaga dunia mengundangnya ke Singapura untuk menerima penghargaan Inspirational Woman of the Year. Perjalanan itu menjadi pengalaman luar biasa baginya. Ia bertemu tokoh-tokoh penting dari berbagai negara dan saling bertukar cerita. Banyak yang tak percaya bahwa awal kisahnya bermula dari sebuah pengusiran. Dalam pidatonya, Ratna menyampaikan pesan sederhana. Hormatilah semua orang, karena kita tak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Ruangan hening, semua mata tertuju padanya. Tepuk tangan panjang menggema, membuat Ratna hampir meneteskan air mata. Ia merasa setiap kesedihan di masa lalu kini telah terbayar dengan keindahan. Hidup benar-benar penuh kejutan. Kembali ke tanah air, Ratna disambut meriah di bandara. Media, kerabat dan warga berkerumun membawa spanduk ucapan selamat. Ia tak pernah membayangkan akan diperlakukan seperti pahlawan.
Meski begitu, Ratna tetap berjalan dengan kepala tertunduk, menjaga kerendahan hati. Popularitas tidak mengubah prinsip hidupnya. Hotel dan bank tempatnya bernaung kini menjadi ikon daerah. Banyak wisatawan yang datang hanya untuk bertemu dengannya atau mendengar langsung kisah hidupnya. Pegawainya pun merasa bangga bekerja bersama sosok yang dihormati banyak orang. Ratna tahu semua ini hanya mungkin terjadi karena ia tidak pernah berhenti memegang teguh nilai-nilai yang diyakini. Di hari ulang tahunnya yang ke-75, Ratna dikejutkan dengan pesta kejutan yang diadakan oleh seluruh staf hotel dan pegawai bank. Mereka menghias aula besar dengan foto-foto perjalanan hidup Ratna dari masa muda hingga kini. Suasana penuh tawa dan haru. Ratna tak kuasa menahan air mata melihat semua orang yang peduli padanya. Yang paling membuatnya terharu adalah kado khusus, sebuah buku biografi yang ditulis oleh para pegawainya sendiri. Buku itu berisi kisah hidupnya lengkap dengan kesan dan pesan dari setiap orang yang pernah bekerja dengannya. Ratna merasa ini adalah hadiah terindah karena ia tahu kisahnya akan terus hidup dan menginspirasi generasi berikutnya. Di tengah kebahagiaan itu, sebuah krisis menimpa bank akibat resesi global. Banyak nasabah panik dan menarik tabungan mereka. Ratna kembali turun tangan, memberi arahan pada manajemen agar tetap tenang. Ia bahkan ikut berbicara langsung kepada nasabah untuk meyakinkan mereka. Keberaniannya menenangkan banyak hati. Meskipun situasinya sulit, Ratna percaya badai ini akan berlalu. Ia memutuskan mengurangi keuntungan perusahaan demi menjaga stabilitas dan kepercayaan nasabah. Keputusan itu berat, tetapi akhirnya membuahkan hasil. Perlahan, situasi membaik dan bank kembali stabil. Semua orang mengakui bahwa keteguhannya sekali lagi menyelamatkan keadaan. Ratna mulai memikirkan masa depan setelah dirinya tak lagi memimpin. Ia menunjuk beberapa anak muda berbakat untuk dilatih menjadi penerus. Mereka belajar bukan hanya cara berbisnis, tetapi juga cara menjaga hati dan moral. Ratna ingin memastikan nilai-nilai yang ia pegang tetap hidup setelah ia tiada. Ia mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan soal kekuasaan, tetapi soal tanggung jawab. Setiap keputusan harus membawa manfaat bagi banyak orang, bukan hanya diri sendiri. Anak-anak muda itu merasa beruntung mendapat bimbingan langsung darinya. Ratna percaya mereka akan menjaga warisan ini dengan baik. Tahun-tahun berlalu, Ratna menikmati hari tuanya dengan damai. Ia masih suka duduk di beranda hotel, menyeruput teh sambil menyapa tamu. Sesekali ia tertawa saat anak-anak kecil berlari-larian di halaman. Kehidupan kini terasa sederhana, meski ia dikelilingi kemewahan. Saat matahari terbenam, Ratna memandang langit dengan senyum bahagia. Ia tahu hidupnya penuh lika-liku, tapi setiap luka telah berubah menjadi kekuatan. Dari nenek yang diusir menjadi simbol penghormatan dan ketulusan. Dan di lubuk hatinya, ia berbisik, inilah kekayaan yang sesungguhnya.